Ya, baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung ke Mbak Putri nih, catatan dari dua Serangan-serangan nih. paslon yang satu nggak realistis mengenai IKN, investornya juga siapa, dan lain sebagainya, masih banyak PR lah. Ya, kalau kita lihat kemarin kan Pak Jokowi juga kan dia selalu mengupdate secara berkala ya gitu. Sebenarnya infrastruktur dasar untuk IKN-nya itu sudah terlihat progresnya udah 60% bahkan. Istana Presiden, terus udah gitu untuk jalan tolnya dan juga infrastruktur pendukungnya di situ. Jadi kan kalau misalnya kita lihat memang tentu IKN ini akan membutuhkan waktu yang panjang lah ya untuk direalisasikan. Tapi ketika nanti investor melihat komitmen dari seorang kepala negara yang nanti akan dilanjutkan oleh penerusnya, insya Allah paslon 02 menang ini, pasti IKN akan bisa terus berjalan sesuai dengan rencana kita. Dan kalau kita lihat misalnya apakah ini kita akan meninggalkan ibu kota Jakarta yang sekarang kita duduki ini. Tidak, karena kalau kita lihat penyempurnaan untuk sektor transportasi Jakarta sekarang juga masih berkembang gitu. MRT fase 2 sedang berjalan, penyempurnaan dari infrastruktur dasar seperti sanitasi. Tapi kalau mau IKN, mau makan siang gratis, juga mau ini, mau itu. Kereta cepat. Iya, mau kereta cepat. Jadi salah satu sebenarnya yang ingin dilanjutkan oleh TKN kita ini kan sebenarnya kan temanya kita selalu keberlanjutan dengan penyempurnaan. Jadi transformasi untuk menjadi lebih baik. Kita tahu sekarang outcome dan output dari APBN kita ini belum terlalu sempurna. Jadi spending kita masih banyak yang tidak langsung tepat sasaran kepada masyarakat. Masih ada aja hal-hal seperti misalnya akhir tahun seperti ini banyak kementerian dan lembaga yang kesannya mereka menghabiskan anggaran tapi tidak sesuai dengan perencanaan awalnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita realokasi ulang anggaran yang seperti itu sifatnya itu pasti akan sangat cukup untuk program-program yang memang langsung menyasar kepada masyarakat. Dan yang namanya makan siang dan susu gratis ini kan udah berjalan di 76 negara gitu. Termasuk negara-negara berkembang juga sudah ada yang menjalankan itu. Masa sih Indonesia yang katanya nanti akan jadi economic powerhouse nomor 7 di tahun-tahun yang akan datang itu tidak bisa menjalankan ini. Padahal ini sangat bermanfaat untuk indeks pembangunan manusia kita. Dong berarti. Kalau kita kan justru kita ingin optimis karena generasi muda kita nih, generasi maju 2045 ini tidak akan bisa maju kalau misalnya kita terus pesimis di awal gitu. Apalagi dengan tantangan optimis. Geopolitik kita juga sangat besar, ada perang di luar sana. Kalau kita tidak berbenah di dalam, nanti mereka justru tidak akan siap menghadapi apa yang sedang terjadi di luar. Justru karena kita realistis, jadi IKN yang telah kita susun dengan sangat rapi sekarang di pemerintahannya Pak Jokowi ini akan kita lanjutkan supaya kita jadi pemerintahan itu konsisten. Kalau tidak jadi proyek terbengkalai nanti dosanya sama-sama karena partai-partai pengusung paslon 01 sama 03 ini menandatangani yang namanya berarti yang nggak dosa cuma IKN. Pak Thomas aja ya. Dan yang perubahan dan yang berikutnya Ayo berdua. yang tadi Pak Thomas partai pendukungnya. ini partai pendukung semua, partai pendukung yang konsisten menolak itu PKS. Jadi kalau bisa sebenarnya kita tanyakan ke teman-teman PKS aja gitu terkait dengan ini. Dan yang terakhir tadi Pak Tom menyampaikan kalau bisa disampaikan berapa per investasinya. Gitu. Ini kan Badan Otorita IKN ini kan sekarang sudah jadi mitranya Komisi 2. Kemarin sempat di Komisi 11 tapi karena revisi Undang-Undang IKN pindah ke Komisi 2. Jadi karena masa sidang DPR ini nanti mulainya tanggal 8 Januari, sekarang kita kan lagi reses. Jadi justru ini jadi kesempatan buat teman-teman Komisi 2 untuk memanggil Badan Otorita IKN membuka seluruh investasi yang telah masuk. Jadi ada transparansi informasi kepada publik di sini. Berarti juga emang belum pegang data. Sudah ada, sudah pegang data dan sudah bisa dilihat seperti yang Mas Gibran kemarin sampaikan di Google. Jadi kalau Mbak Rati sama Mas Arief nanti mau Google silahkan, itu udah bisa dilihat semua datanya. Berarti Caimin juga bisa melihat ya Pak Thomas bisa, ya. Pak Thomas. Cukup jelas Pak Mahfud juga bisa sebetulnya ngelihat di Saya Google. cari nggak ada toh. Nggak ada? Nggak ada Mbak Putri. sekali lagi saya tantang, silakan cari-cari di Google. Belum ada. Nggak ada. Nggak main-main tantangan Anda kayaknya ya Pak. Dan lihat aja di situs internet otorita IKN itu sendiri, itu nggak ada data-data itu. Jadi kalau di situs otoritas sendiri aja nggak dipublikasikan, apalagi publik bisa tahu gimana dari mana informasi. Atau situs yang lain. Itu Mbak. Gimana? Kemarin kan pada tanggal 20 Desember Badan Otorita itu sudah press conference dan di situ tadi yang pas Pak Tom sampaikan itu memang data agregat yang disampaikan. Jadi untuk tahap 1, tahap 2, tahap 3 groundbreaking itu data agregat di setiap tahapannya itu berapa investasinya, berapa triliun investasinya. Jadi kalau misalnya mau disampaikan secara rinci perusahaan mana berinvestasi berapa ya tadi saya akan sangat mendukung kalau nanti Komisi 2 menyelenggarakan rapat dengan Badan Otorita supaya simpang siur terkait dengan data bisa dibuka di sini supaya kita punya landasan yang kuat untuk melanjutkan
ya nanti di pemerintahan. Pak Saya sabar Pak. Salah satu yang faktor paling penting kan adalah pembiayaan dari perbankan. Karena investor nggak mungkin pakai uangnya sendiri. Sekarang saya mau tanya perbankan mana yang mau ngasih kredit untuk IKN, untuk investor ya? Belum ada. Karena dianggapnya masih berisiko. Makanya kami dari Ganjar Mahfud itu kan bilang, kita mendukung, tetapi reprofiling dengan kondisi yang ada. Gitu loh. Jadi nggak over promise juga ke masyarakat. Tapi begini Pak Radi, saya mengutip pernyataan Mbak Putri tadi begitu ya. Makanya pemerintah saat ini kan sudah memulai nih groundbreaking dan juga beberapa ada anggaran dari APBN juga yang diberikan. Betul. Apakah itu bisa untuk meyakinkan perbankan? Belum bisa. Karena gini, itu ekosistem, kita membangun ekosistem yang perlu waktu. Commercial investor itu akan mengikuti pada saat ekosistem itu perlahan terbentuk. Gitu loh. Jadi nggak bisa langsung. Jadi kita harus menaruh ini pada kerangka yang lebih realistis. Oke. Ini jangan realistis menurut Anda bagaimana jadinya? Saya contohkan ya Pondok Indah 40 tahun. BSD mungkin lebih dari 60 tahun. Ini bangun ibu kota ya. Tentu kan lebih panjang. Ya iya. Jadi artinya step by stepnya itu yang harus dipahami dulu. Jangan kita tuh seolah-olah wah ini harus segera jadi gitu dan akhirnya nanti jadi kayak pembohongan publik juga gitu loh. Jadi over promise bilang segini-segini pasti kayak orang-orang kayak Pak Tom Lembong ini kan pasti banyak nih yang akan mengkritisi kan. Mana buktinya. Nah, sebelum ke Mbak Putri ke Pak Thomas, kalau melihat Amin ini akan melanjutkan, akan evaluasi dulu atau sama sekali tidak gitu kalau melihat ya, jadi yang kedua ya Mbak Ratih, kita akan evaluasi. Ya. Sekali lagi, seperti saya sampaikan pada kesempatan lain, kami hanya punya niat baik. Ya, tidak ada niat selain niat baik. Kita tidak mau mempermalukan siapapun, kita tidak mau menciptakan proyek mangkrak. Ya. Ini undang-undang sudah jadi, ya sudah ada barang, ya kan, dan kita harus jaga reputasi Republik, ya. Tapi sekali lagi, mana yang lebih mendesak saat ini? Harga pangan yang naik 20-30%, ya kan, biaya hidup yang tinggi, lapangan kerja yang susah, ya kan, penghasilan yang stagnan. Prioritas Anda maksud? Ya. Jadi apakah kita mau menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk bangun IKN atau kita fokus dulu nih pada hal yang mendesak, yaitu harga biaya hidup, harga kebutuhan pokok, ya kan, bagaimana memicu lapangan kerja. Meskipun sudah disampaikan oleh Mbak Putri tadi, kita APBN di pos-pos yang lain tetap berjalan, tetap ada itu. Itu sekali lagi, itu ekuivalen dengan janji bumi dan langit. Ya semuanya bisa ya. Kalau dihitung kasar aja, itu angkanya semuanya nggak masuk. Yang nggak bisa bangun MRT di Jakarta, perpanjang kereta cepat dari Bandung ke Surabaya, ya kan makan gratis, ya kan bangun IKN, bangun 40 kota itu. Walaupun ada investor dan swasta nantinya yang akan diajak join bareng. Tetap aja, bahkan di dalam parameter produk domestik bruto kita, ya yang kira-kira 20.000 triliun, itu juga tetap nggak masuk angkanya, gitu ya. Dan yang saya sesalkan, pemerintah belakangan ini semakin jualannya tuh semakin terlalu agresif ya, bilang Tesla bentar lagi udah mau masuk. Ternyata Teslanya ke Malaysia. Ya kan? IKN akan pakai 0% APBN. Berapa tahun lagi? Oh ya, IKN akan pakai 20% APBN. Bentar lagi, oh ya, IKN sementara ini masih 90% APBN. Ya kan? Jadi kelihatan sekali bahwa marketingnya terlalu maksa. Oke, Mbak Putri, sebelum jeda saya berikan dulu kesempatan untuk Anda mungkin apa yang disampaikan dari pernyataan Pak Haryadi dan Pak Thomas. Justru kita juga pengen dengar dari tadi kan sebenarnya. Jadi 40 kota prioritasnya Caimin yang kemarin disampaikan itu pendanaannya seperti apa? Justru kan ini jadi sarana yang bagus buat kita juga untuk menyempurnakan programnya masing-masing gitu. Kalau tadi kita sudah menyampaikan soal IKN, programnya Anda terus. Kita juga pengen dengar sebenarnya dari Pak Tom Lembong nih gimana caranya kita bisa mendanai 40 kota prioritas. Curiganya Anda apa, Mbak? Enggak curiganya, cuman kan mungkin ada strategi yang lebih efektif di situ yang nanti bisa kita adaptasi dan kembangkan juga. Jadi aku pengen dengar nih ke Pak Tom Lembong nih gimana 40 kota tuh, karena satu kota aja sangat sulit kan dari tadi. Kita kan berdebat soal itu dari tadi. Jadi 40 kota ya kan dalam waktu 5 tahun nanti kalau beliau bertugas sebagai wapres dan juga Pak Anies jadi presiden. Mungkin mereka punya pos sendiri kali ya. Makanya boleh tolong ditanyain juga ke Pak Tom Lembong nih nanti pendanaan 40 kota prioritasnya gimana. Kota selevel Jakarta seperti apa, kita akan hadirkan saat lagi tetap bersama kami.